warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Miss Ferni di pelajaran IPS. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Untuk penjelasan lebih rinci, yuk kalian simak video ini. Tapi sebelum kalian simak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi ke ruangan ditandai dengan dua perpindahan, yaitu perpindahan material dan perpindahan non-material. Perpindahan material dapat berupa arus informasi yang bisa kalian akses kapanpun dan dimanapun. Contohnya adalah kalian mengakses informasi dari internet, media sosial, dan lain-lain. Sedangkan perpindahan non-material itu dapat terjadi dalam jarak dekat. Misalnya kamu pergi ke sekolah dan kamu bertemu dengan teman-temanmu. Itu merupakan contoh dari perpindahan non-material. Perpindahan non-material juga dapat terjadi dari antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. Contohnya adalah misalnya kamu dan keluarga kamu pindah rumah dari Indonesia ke Singapura. Perubahan akibat interaksi antar ruang itu ada 3 perubahan, yaitu perubahan ekonomi, sosial, dan perubahan wilayah. Perubahan ekonomi yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan pusat-pusat pertumbuhan? Nah, pusat-pusat pertumbuhan itu terjadi karena adanya perpindahan antara orang dan barang ke suatu lokasi tertentu. Nah, orang-orang akan terpusat pada lokasi tertentu tersebut. Biasanya lokasi itu disebut dengan daerah perkotaan. Nah, daerah perkotaan disebut dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perubahan akibat interaksi antar ruang yaitu ada perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi meliputi beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah kebutuhan hidup penduduk akan terpenuhi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Lalu ada daya saing ekonomi pun akan meningkat. Dan yang terakhir ada masyarakat akan lebih konsumtif atau lebih sering belanja. Perubahan akibat interaksi antar ruang yang kedua yaitu dalam sisi sosialnya. Nah, perubahan yang pertama adalah perubahan sosial dan budaya. Setiap perpindahan antar penduduk akan menimbulkan interaksi sosial. Nah, dari interaksi sosial itu akan menimbulkan modernisasi dari berbagai wilayah. Nah, atau akulturasi budaya dari setiap wilayah. Nah, akulturasi tersebut akan menciptakan modernisasi. Nah, misalnya adalah orang-orang Indonesia yang mengikuti gaya-gaya Korea. Nah, itu merupakan contoh akulturasi budaya Indonesia dengan budaya Korea. Selanjutnya yaitu perubahan komposisi penduduk. Perubahan komposisi penduduk yaitu meningkatnya penduduk-penduduk di negara tersebut. Nah, yang ketiga peningkatan kualitas pendidikan. Ada 3 aspek yang berubah yaitu keterampilan sumber daya manusianya meningkat, daya saing sumber daya manusianya juga meningkat, dan pola pikir masyarakatnya jadi lebih rasional atau lebih logis. Nah, yang terakhir ada perubahan orientasi mata pencaharian. Tadinya masyarakat Indonesia, contohnya masyarakat Indonesia itu kebanyakan adalah petani, tapi karena ada modernisasi atau peningkatan, jadi masyarakat Indonesia memiliki banyak mata pencaharian seperti buruh pabrik, pekerja karyawan, dan lain-lain. Perubahan akibat interaksi antar ruang yang ketiga adalah dalam sisi wilayahnya, yaitu perubahan penggunaan lahan dan perkembangan sarana dan prasarana. Perubahan penggunaan lahan contohnya yaitu dulu daerah Jakarta lahannya digunakan untuk tempat tinggal. Tapi karena ada interaksi antar ruang atau karena ada perpindahan penduduk dari penduduk A ke daerah Jakarta mengakibatkan daerah Jakarta padat dan tidak layak lagi untuk menjadi lahan tempat tinggal. Sehingga perubahannya yaitu daerah Jakarta menjadi daerah pusat perindustrian, perkantoran, pusat pembelanjaan. Nah, yang kedua yaitu ada perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu contohnya adalah misalnya kendaraan umum. Karena ada interaksi antar ruang, akhirnya kendaraan umum mengalami perkembangan. Seperti kita lihat di Jakarta, ada perkembangan kendaraan umum yaitu MRT yang tadinya dulu hanya ada KRL, kereta Transjakarta, tapi sekarang berkembang menjadi adanya MRT.
Alhamdulillah, penjelasan tentang perubahan interaksi antar ruang sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi ini. Terima kasih kalian sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.